dikurangi 6. Nah, cara buat grafiknya itu gimana Kak? Cara buat grafiknya itu ada beberapa langkah. Ini Kak tuliskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama, tentukan titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X berarti maknanya nilai Y-nya itu sama dengan 0. Kita bisa mencari titiknya. Masukkan ke fungsi. Ada fungsi fx itu sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Karena fx itu sama dengan y, jadi bisa kakak tuliskan y sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, di sini kalian diminta mencari titik potong sumbu x, berarti maknanya y-nya sama dengan 0. Ini y-nya nilainya berarti 0, sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Untuk mencari nilai x-nya berarti menggunakan konsep pemfaktoran yang sudah kita bahas sebelumnya. Cara pemfaktorannya gimana? Langkah pertama, tentukan nilai A, B, dan C-nya dulu. A-nya berapa? Yes. A itu merupakan koefisien dari x kuadrat atau angka yang melekat pada x kuadrat. Ya, di sini 1. B, angka yang melekat pada x. Berapa? Min 1. C berarti yang konstanta ini, negatif 6. Kemudian kalau seperti ini, kita tulis 0 sama dengan buat 2 kurung. Karena pemfaktoran nilai x kuadrat otomatis x-nya ada 2, makanya ada 2 kurung. Isi x, x. Kemudian angka di sini diisinya apa Kak? Angka di sini menggunakan cara mencarinya menggunakan nilai C. Gunakan tabel bantu biar enak. Negatif 6 ini nilai C ya. Cari perkalian dua angka kalau dikalikan hasilnya C yaitu negatif 6, atau kalau dijumlah hasilnya itu B negatif 1. Negatif 6 berarti kan kira-kira antara 2 negatif 3 atau negatif 2 dan 3. Sekarang kita cek dulu dua pilihan ini, mana yang dijumlahkan hasilnya B negatif 1. Ini kalau dijumlah negatif 2 bukan negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Ini kalau dijumlah negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Berarti yang hasilnya B yang mana? Yang hasilnya B itu kan negatif 1, berarti yang atas 2 dan negatif 3 dimasukkan 2 positif, berarti x tambah 2 dan x negatif 3. Kalau udah masing-masing faktor ini kalian sama dengan 0, jadinya 0 sama dengan x tambah 2 atau 0 sama dengan x dikurangi 3. Kalian diminta mencari nilai x bukan? Otomatis 2 dan negatif 3 ini pindah ruas, jadinya x sama dengan 0, positif berpindah ruas jadi negatif, maka x sama dengan negatif 2. Lanjut ke sini, lihat ini x sama dengan lihat negatif berpindah ruas jadi positif 3, sehingga ketemu nilai x-nya itu 3. Ketemu 2 nilai x, maka dapat ditemukan 2 titik, yaitu titiknya harus ini aja negatif 2,0 dan 3,0 karena y-nya 0. Dan kenapa tadi negatif 2,0 dan 3,0 ya. Kemudian selanjutnya langkah kedua, tentukan titik potong sumbu y. Untuk mencari titik potong sumbu y itu berarti syaratnya x sama dengan 0. Masukkan ke fungsinya. Fungsinya itu kan y sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Karena di sini x sama dengan 0, masukkan sehingga diperoleh y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 6, sehingga ketemu y-nya sama dengan negatif 6. Ditemukan lagi satu titik bukan? Yaitu 0, negatif 6. Terus kita lihat lanjut setelah titik
per 2A. Kemudian Y puncak, rumusnya itu min D per 4A. Yuk kita cari, tadi udah kalian temukan nilai A, B, dan C-nya tinggal dimasukkan. B nilainya negatif 1, masukkan. Jadinya min kurang negatif 1 per 2 kali A-nya berapa? A-nya adalah 1, jadinya 2 kali 1. Sehingga ketemu min kali min plus ya, jadinya 1. Paham ke sini? Oke, sekarang kita cari yang Y puncak. Y puncak min D. D itu apa? D itu diskriminan. Rumusnya itu min kurung B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Dia tinggal dimasukkan sehingga ketemu min B itu kan nilainya negatif 1. Negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1, hanya C-nya berapa? C-nya negatif 6, masukkan negatif 6 per 4 kali 1, sehingga ketemu min kurung min 1 kuadrat itu berarti 1, min 4 kali 1, min 4, min 4 kali min 6 plus 24 per 4, sehingga ketemu min 25 per 4. Udah ketemu titik puncaknya, yaitu jadi titik puncaknya itu sama dengan setengah koma min 25 per 4. Setelah ketemu titik-titiknya ini berarti ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Dimasukkan ke koordinat kartesius. Koordinat kartesiusnya kakak taruh mana ya? Oke, koordinat kartesiusnya kakak taruh sini aja. Ini hapus. Untuk membuat koordinat kartesius berarti X, Y, titiknya itu berapa? Min 2, kita tulis di sini biar enak. Min 2,0, kemudian 3,0, kemudian 0, negatif 6, terus yang terakhir yang di puncak itu setengah koma min 25 per 4. Udah tinggal dimasukkan min 2,0 dari di sini. Set. Ini biar bagus, kalian bisa membuatnya di buku kotak-kotak. Jadi biar lebih presisi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min 2,0 berarti titiknya ada di sini. Oke, terus 3,0 berarti titiknya ada di sini. Kemudian 0, negatif 6, 0, negatif 6 di sini. Yang terakhir puncaknya setengah. Setengah itu berarti kan ada di antara 0 sampai 1 di sini ya setengahnya. Setengah. Kemudian min 25 per 4 itu berarti dia sama aja nilainya. Min 25 per 4 itu nilainya sama dengan min 61 per 4. Berarti dia ada di antara 6, min 6 dan min 7 di sini ya. Min 25 per 4. Berarti titiknya dia di sini. Oke, kalau udah ketemu titik-titiknya ini, tinggal kalian hubungkan. Nah, jadi grafik fungsi dari x kuadrat dikurangi x dikurangi. Sampai sini paham ya? Oke, nanti misal ada yang dibingungkan bisa tanya ke kakak melalui akun media sosial kakak, yaitu Bimbo Mentoral baik di Instagram maupun TikTok.
Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Kalian disuruh mencari bentuk fungsi kuadrat dari grafik berikut. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalian lihat dulu yang diketahui di grafik itu apa aja semua. Karena untuk membuat fungsi dari grafik itu ada 2 cara. Cara yang pertama itu dilihat dari jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y, maka rumus yang digunakan itu ini: Y sama dengan A kurung X min X1 kali X min X2. Ini jika yang diketahuinya titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, atau intinya dia ada titik yang dilalui, misalkan nggak sumbu Y tapi dia dilalui oleh suatu titik, itu pakainya ini ya. Kemudian jika yang diketahuinya titik puncak dan titik potong sumbu Y, berarti menggunakan rumus ini: Y sama dengan A kurung X min X puncak ditambah Y puncak. Sekarang kita lihat di gambarnya, di grafiknya, yang diketahui apa? Yang diketahui dia titik potong sumbu X. Oke, yang diketahui kita tulis dalam dulu. Yang diketahui apa aja? Yang diketahui itu pertama titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X-nya berarti ada 2 ya, lihat di sini, negatif 4,0 dan 1,0. Negatif 4,0 dan 1,0. Kemudian apa lagi yang diketahui? Apakah di sini ada titik puncak? Enggak, kan titik puncak itu di sini. Nah, ini titik puncak. Tapi kan dia tidak diketahui kan titiknya berapa? Enggak jelas angkanya. Berarti lihat ada titik lain yang diketahui, yaitu titik potong sumbu Y, karena memotong sumbu Y. Diketahui titik potong sumbu Y. Nah, sini lihat, yaitu 0,4. Jadi bisa disimpulkan untuk penyelesaian grafik yang seperti ini, pembahasannya menggunakan yang rumus karena diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau diketahui titik puncak, ada titik puncaknya, berarti pakainya ini ya. Jika titik pada titik puncaknya itu diketahui, masukkan rumusnya dulu. Y sama dengan A kurung X min X1 X min X2. Langkah pertama kalian cari nilai A-nya dulu. Masukkan Y dan X ini itu diisi titik potong dari sumbu Y. Berarti nilai Y-nya berapa? Ini kan 4 sama dengan A-nya yang mau kalian cari, kurung X-nya berapa? X-nya ya. Nah, ini Y, ini X. 0 dikurang, ini kurang, ini X1, ini X2. Berarti X1 nya 4 kurangi negatif 4 dikali 0 dikurangi X2 nya 1. Saya tuliskan 4 sama dengan A kurung min kali min itu plus ya, jadinya 0 tambah 4 kali 0 dikurangi 1 cuma 1, jadinya 4 sama dengan A kali 4 4A kali min 1 min 4.
Lihat di sini, kalian mau mencari nilai A, otomatis negatif 4-nya dipindah. Bentuknya apa? Kali. Kali kalau berpindah luas, jadinya bagi 4 dibagi negatif 4 sama dengan A. Sehingga kita mau nilai A-nya. Jadi nilai A-nya 4 bagi 4 negatif 1. Nah ya, nilai A udah ketemu. Sekarang langkah kedua, baru kalian bisa mencari fungsinya. Cari bentuk fungsinya. Nah, masukkan lagi rumusnya atau tuliskan lagi. Y sama dengan A kurung X min X1 kali X min X2. Kalau nggak ada berarti Y dan X ini tetap ya. Jadinya Y sama dengan A-nya berapa? Min 1. Min 1 kurung X min X1-nya min 4 X min ini X2. Nah, X2-nya 1. Oke, tinggal hitung. Jadinya Y sama dengan min 1 kurung X tambah 4 kali X dikurangi 1. Kalau udah, nah lihat, hitung dulu ya perkalian dua huruf ini dengan menggunakan cara kali. Jadinya X kali X, X kuadrat. X kali min 1 min X. Ganti, habis itu ganti yang 4. Karena X kan dikalikan sama dengan yang 8. Ganti yang 4. 4 kali X jadinya tambah 4X. 4 kali min 1 jadinya min 4. Dan dari itu jadinya Y sama dengan min 1 kali X kuadrat min X tambah 4X jadinya 3X dikurangi 4. Udah, ini tinggal sedikit ya sebenarnya. Kurungnya dibuka dikalikan dengan negatif 1. Berarti maknanya min 1 kali X kuadrat jadinya min X kuadrat min 1 kali 3X min 3X min 1 kali min 4 jadinya plus 4. Jadi fungsinya adalah Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 3X tambah 4. Oke, sampai sini paham? Misal ada yang bingung bisa tanya ke kakak ya, melalui akun media sosial kakak yaitu Bimbel Mentora baik di Instagram maupun. Salam cabai.